Penerapan budaya positif siswa di sekolah, pengertian, manfaat, strategi, dan sosialisasi. Halo Bapak Ibu Guru, sahabat pendidikan, dan semua yang peduli pada masa depan anak bangsa. Hari ini kita bahas topik penting, budaya positif di sekolah. Apa itu? Mengapa penting? Bagaimana menerapkannya? Yuk simak sampai akhir. Pertama, pengertian budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah suasana sekolah yang menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, disiplin, tanggung jawab, empati, dan kolaborasi. Menurut Kemendikbud dan pendekatan pendidikan karakter, budaya positif bukan sekadar aturan, tapi cara berpikir dan bertindak yang konsisten dan membentuk karakter siswa. Contoh, siswa datang tepat waktu bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar pentingnya disiplin. Guru memberi teladan dan membangun relasi, bukan hanya memberi instruksi. Manfaat budaya positif. Mengapa budaya positif penting? Meningkatkan kedisiplinan tanpa hukuman keras, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah. Mendorong siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab, membangun hubungan sehat antara guru, siswa, dan orang tua, mengurangi kekerasan dan bullying. Sifat dan karakter yang menjadi target utama budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai luhur yang membentuk pribadi siswa agar tumbuh menjadi manusia berkarakter kuat, mandiri, dan berkontribusi positif dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berikut adalah sifat dan karakter utama yang menjadi target budaya positif di sekolah, sesuai dengan prinsip pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, dan pendekatan restoratif. Target karakter dalam budaya positif di sekolah. 1 Tanggung jawab. Siswa mampu menyelesaikan tugas tanpa disuruh, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Merawat fasilitas sekolah dan lingkungan. 2 Disiplin. Datang tepat waktu, mengikuti aturan yang disepakati bersama, konsisten dalam perilaku baik, meskipun tidak diawasi. 3 Sopan dan santun, menghormati guru dan teman, menggunakan bahasa yang baik dan tidak kasar, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Empati dan peduli, peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, membantu teman tanpa diminta. 5 Percaya diri dan berani tampil, berani menyampaikan pendapat, tidak takut salah saat belajar, siap menerima kritik secara terbuka. 6 Jujur dan bertanggung jawab secara moral, tidak menyontek saat ujian, jujur dalam perkataan dan tindakan, berani mengakui kesalahan. 7 Mandiri dan inisiatif, tidak selalu bergantung pada guru, memulai tugas tanpa harus diperintah, berani mengambil keputusan kecil. 8 Mau belajar dan terbuka pada perbaikan diri, siap menerima saran dan umpan balik, melakukan refleksi diri, memiliki growth mindset pola pikir berkembang. 9 Kerjasama dan gotong royong, saling membantu dalam kelompok, tidak egois dalam kegiatan bersama, aktif dalam kegiatan sosial sekolah. 10 Adil dan menghargai perbedaan, tidak pilih kasih terhadap teman, menghormati latar belakang agama, suku, dan pendapat orang lain, bersikap inklusif terhadap siswa yang berbeda kemampuan. Tahapan penerapan. Tahap 1. Kesepakatan dan komitmen bersama. Melibatkan semua pihak, guru, siswa, kepala sekolah, hingga orang tua. Tahap 2. Menentukan nilai inti sekolah, misalnya, jujur, disiplin, peduli, tanggung jawab, dan sopan. Tahap 3. Menyusun tata tertib berbasis restoratif, bukan hukuman, tapi pembelajaran karakter. Tahap 4. Memberi teladan positif, guru adalah model utama budaya positif. Tahap 5. Refleksi berkala dan perbaikan, evaluasi rutin bersama tim budaya positif. Strategi implementasi budaya positif. 1. Menyapa dan menyambut siswa dengan ramah setiap pagi. 2. Membuat kesepakatan kelas yang disusun bersama siswa. 3. Menggunakan komunikasi asertif dan tidak menghakimi. 4. Memberi penghargaan untuk perilaku positif. 5. Menyelesaikan konflik dengan pendekatan restoratif pemulihan relasi.
Sosialisasi budaya positif, sosialisasi dilakukan ke guru dan tenaga kependidikan melalui HT, siswa melalui AMPI-ALES, upacara penguatan karakter. Orang tua melalui rapat komite dan pertemuan parenting masyarakat sekitar sekolah. Tujuannya, agar semua pihak memiliki pemahaman dan peran aktif dalam menciptakan budaya positif yang menyeluruh. Contoh praktik budaya positif yang menguatkan karakter. Disiplin, contohnya, datang pagi, masuk kelas tepat waktu, peduli, contohnya, menyapa teman yang sedang sedih, tanggung jawab, contohnya, menyelesaikan tugas pikir tanpa disuruh. Jujur, contohnya, mengakui jika lupa mengerjakan tugas, empati, contohnya, mendengarkan curhat teman dengan sabar, kerjasama, contohnya, gotong royong membersihkan kelas. Ingat, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat membentuk karakter dan masa depan. Dengan budaya positif, sekolah akan menjadi rumah kedua yang menyenangkan dan membangun. Like dan share jika Anda setuju, subscribe untuk konten pendidikan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.